Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke ya guys ya, mungkin bagi teman-teman ada yang menggunakan iGPU seperti Intel HD, Intel UHD, dan juga lain sebagainya sama seperti saya, dan ingin menambahkan VRAM-nya menggunakan registry editor atau menggunakan regedit. Sebaiknya niat teman-teman tersebut diurungkan saja atau dibatalkan saja. Karena mengapa? Karena hal tersebut adalah hal yang sia-sia atau bisa dibilang hanya gimmick saja ya guys ya. Mungkin teman-teman juga bakal bertanya, tapi buktinya di DXDiag atau di control panel atau di system information itu berubah. Oke, di sini saya akan jelaskan ya guys ya. Sebenarnya itu hanya gimmick saja, hanya manipulasi bisa dibilang. Karena aslinya itu tidak berubah ya guys ya. Oke, karena kenapa? Oke guys ya, di sini saya akan menjelaskan 3 alasan kenapa lebih baik ya guys ya teman-teman tidak melakukan hal tersebut. Oke, yang pertama adalah registry tidak dapat mengubah hardware. Oke, mungkin kita tahu sendiri kalau registry hanya mengubah registry di Windows saja atau bisa dibilang hanya mengubah settingan konfigurasi dari Windows saja, tidak mengubah hardware sama sekali. Sehingga bagi teman-teman yang ingin menambah VRAM menggunakan regedit itu hanya gimmick saja karena bisa dibilang registry hanya mengubah dari settingan Windows saja. Sehingga kalau misalnya teman-teman mengubah melalui registry editor, maka yang diubah hanya informasinya saja. Tapi hardware aktualisasinya, atau bisa dibilang aktualisasi dari hardwarenya, itu tidak berubah sama sekali. Jadi itu hanya gimmick ya guys ya. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua, yaitu dedicated VRAM iGPU tidak digunakan pada saat masuk Windows. Oke guys ya, di sini saya sedang merekam menggunakan OBS. Dan mungkin teman-teman bisa dilihat sendiri ya guys ya, bahwa share GPU memory usage itu hanya yang terpakai. Sedangkan dedicated GPU memory usage atau bisa dibilang VRAM iGPU yang asli itu tidak dipakai sama sekali. Bisa dilihat di sini guys ya, hanya 0 MB sama sekali tidak dipakai ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman bertanya, lalu apa gunanya dedicated GPU memory usage? Oke, itu hanya digunakan ketika teman-teman lagi booting ke Windows, atau mungkin teman-teman lagi install Windows, atau mungkin teman-teman menggunakan sistem yang lain seperti MS-DOS dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, baru iGPU dipakai di situ ya guys ya. Sedangkan kalau teman-teman masuk ke dalam Windows, itu share memory GPU usage saja yang dipakai ya guys ya, alias RAM dari teman-teman. Karena iGPU menggunakan RAM ya guys ya untuk memorinya ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk Windows, dedicated GPU memory usage itu nggak akan kepake sama sekali. Dan yang dipakai hanyalah RAM saja atau share GPU memory usage-nya saja dari teman-teman. Sehingga kalau misalnya teman-teman melihat di sini iGPU-nya mau dedicated-nya mau sebesar apapun, pasti tetap bakal 0 ya guys ya, karena teman-teman menggunakan Intel HD atau menggunakan iGPU. Jadi ya bisa dibilang nggak akan dipakai sama sekali ya guys ya. Jadi percuma dong ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman ketika ingin mengubah VRAM dari teman-teman ya guys ya, otomatis yang ingin diubah oleh teman-teman adalah dedicated GPU memory usage-nya. Itu nggak akan kepakai sama sekali. Lihat ya guys ya. Oke, di sini saya sudah buktikan ya guys ya bahwa ternyata memang dedicated GPU-nya ini 0 ya guys ya, tidak terpakai sama sekali. Oke, kita akan langsung saja masuk ke alasan ketiga ya guys ya. Oke, dedicated VRAM iGPU di Text Manager itu tidak akan berubah. Oke, ini adalah alasan yang paling penting ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah berhasil untuk mengubah VRAM, oke, kita lihat ya guys ya di DXDiag atau mungkin kita lihat di control panel dan lain sebagainya, itu berubah ya guys ya. Oke, sekarang saya tanya ya guys ya kepada teman-teman, apakah di Task Manager atau di bisa dibilang di usable memorinya teman-teman itu berubah? Jawabannya tidak ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat ya guys ya, kalau teman-teman yang sudah mengubah, silakan teman-teman masuk ke Task Manager dan lihat di dedicated GPU memory usage-nya berubah atau tidak. Oke, jawabannya pasti tidak berubah ya guys ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam sistem properties teman-teman, pasti ya guys ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan iGPU, itu RAM-nya pasti ada berapa usable. Pasti kayak gitu ya guys ya, nggak akan usable semuanya. Pasti misalnya kalau 16 GB RAM-nya teman-teman, maka yang digunakannya hanya 15,8 usable-nya ya guys ya. Apakah akan berkurang ya guys ya? Oke, kalau misalnya teman-teman menambah menambah VRAM dari iGPU teman-teman, otomatis usable RAM dari teman-teman juga harusnya berkurang ya guys ya. Apakah berkurang di situ? Jawabannya pasti tidak ya guys ya. Oke. Jadi dari 3 alasan ini sudah menggambarkan dan juga membuktikan ya guys ya, bahwa iGPU menambah iGPU melalui registry itu gimmick total ya guys ya. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menambah menggunakan iGPU-nya menggunakan registry, sebaiknya ya guys ya, teman-teman
hindari saja dan batalkan saja, seperti itu ya guys ya. Silahkan ya guys ya, kalau misalnya ada ingin bertanya atau segala macam, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar saja ya guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasannya. Semoga teman-teman mengerti, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Semoga teman-teman jelas dan juga paham ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.